Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aida Nurul Isma. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah 5 dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pengertian Pancasila secara historis atau sejarah. Rumusan Pancasila berasal dari sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada waktu itu BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyoningrat, dan dalam persidangan tersebut ada 3 tokoh pemimpin, yaitu Muhammad Yamin, Soeharto, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar bangsa Indonesia yang akhirnya dikenal sebagai Pancasila. Maka dari itu pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Dan pengertian Pancasila yang ketiga adalah secara terminologi. Secara terminologi, Pancasila disebutkan dalam 3 rumusan. Yang pertama yaitu disebutkan dalam RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua dalam Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950, dan yang ketiga yaitu dari rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Dari ketiga rumusan tersebut terdiri dari 5 dasar yang sama, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 peri kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, keempat kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Selanjutnya yaitu pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila yang pertama yaitu memberi pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar dari Pancasila. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan sesuai hati nurani. Dan yang terakhir, dapat mengikuti adanya perubahan zaman atau perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu landasan pendidikan Pancasila yang terdiri dari 4 landasan. Landasan yang pertama itu landasan historis, yang kedua yaitu landasan kultural, yang ketiga landasan yuridis, dan yang keempat adalah landasan filosofis. Yang pertama yaitu landasan historis, mempunyai rasa nasionalisme atau kebangsaan dalam mengamalkan nilai Pancasila yang sesuai dengan kausa materialis. Yang kedua yaitu landasan kultural, mempunyai pandangan hidup dan falsafah yang berasal dari nilai kultural filosofi negara. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat yaitu landasan filosofis. Pada landasan tersebut menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 2. Selanjutnya yaitu Pancasila secara ilmiah. Secara ilmiah merupakan suatu objektif studi ilmiah dan merupakan suatu objektif studi yang bersifat koheren. Dan syarat-syarat ilmiah terdiri dari berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Dan manfaat dari mempelajari materi ini adalah dapat mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, yaitu yang disebut sebagai dasar negara, dan mengetahui bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia atau ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.